Halo, jumpa lagi dengan kami di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai Cloudflare Zero Trust Tunnel. Apa itu Cloudflare Zero Trust Tunnel? Adalah sebuah tunnel yang dimiliki oleh Cloudflare, ya, yang memungkinkan menghubungkan jaringan lokal yang itu baik berupa desktop, web HTTP ataupun SSH, sehingga nanti bisa dipanggil menggunakan browser, melalui internet, menggunakan domain atau subdomain. Nah, biasanya Cloudflare Zero Trust Tunnel ini diinstal di server-server yang ada di jaringan lokal. Tapi pada percobaan kali ini kita akan coba bagaimana kalau kita install Cloudflare-nya itu nggak di sebuah server, tapi di sebuah router Mikrotik, yaitu menggunakan yang namanya fitur kontainer. Nah, bagaimana cara instalasi Cloudflare di kontainer Mikrotik, kemudian bagaimana cara menyambungkannya ke Cloudflare Zero Trust Tunnel, silahkan tonton video ini sampai habis. Kemudian buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari YouTube Mikrotik Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini untuk perangkat-perangkatnya yang saya gunakan adalah yang pertama saya menggunakan Mikrotik RB5009 UPR Plus S Plus, ya, yang mana dia mempunyai 1 GB RAM, kemudian 1 GB juga untuk media storage. Tapi karena saya kebutuhannya untuk menggunakan kontainer, maka saya tambahkan flash disk yaitu 16 GB. Kemudian saya di sini juga punya server, ya, yang nanti terhubung ke jaringan lokal saya, yaitu melalui Ether 3. Ether 1 saya ini dia terhubung nanti ke internet, kemudian Ether 2 ini terhubung ke jaringan lokal juga yang ke laptop saya. Kemudian pada router ini saya sudah lakukan basic config sehingga saat ini perangkat-perangkat yang ada di sini sudah bisa connect ke internet. Gitu. Nah, kemudian langkah pertama sebelum teman-teman membuat tunnel Zero Trust, ya, di Cloudflare, tentunya teman-teman yang pertama harus punya dulu akun di cloudflare.com, ya. Silakan teman-teman buat dulu akunnya. Kemudian syarat yang kedua adalah teman-teman harus mempunyai website, ya, website atau domain, ya, domain baik itu yang gratis ataupun yang berbayar, ya, dari mulai domain.com, domain.myid dan sebagainya. Itu. Kemudian yang ketiga, syarat utama yang ketiga adalah teman-teman nanti di domainnya itu harus mengganti name servernya menjadi Cloudflare. Jadi sebelum diganti name servernya menjadi Cloudflare nanti tidak akan berjalan untuk tunnelnya. Itu adalah syarat-syarat jika teman-teman ingin mengimplementasikan sebuah Cloudflare Zero Trust Tunnel. Oke. Kemudian sebelum kita masuk ke bagaimana cara konfigurasinya, kita flashback terlebih dahulu, ya, apa itu fitur kontainer yang ada di Mikrotik. Yang jelas, kontainer atau Docker adalah sebuah penyedia layanan open source yang mana dia bisa bekerja di berbagai platform OS, ya, seperti di Linux, Windows, kemudian Mac OS. Kemudian nanti si Docker ini dia akan bekerja secara sendiri-sendiri, kemudian secara terisolasi, jadi tidak mengganggu antara aplikasi satu dengan aplikasi yang lain dengan menggunakan wadah. Nah, wadahnya ini yang disebut dengan namanya kontainer. Nah, fitur kontainer itu ada di router OS Mikrotik itu sejak versi 7.4 sekian kalau nggak salah, ya, sekitar itulah, ya. Nah, kemudian untuk aplikasi-aplikasi ini nanti akan terisolasi, jadi tidak akan mengganggu antar aplikasi satu dan aplikasi lainnya. Itu adalah salah satu keuntungannya juga. Kemudian nanti untuk image-nya nanti teman-teman bisa cari sendiri di Hub Docker atau di Docker Engine. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga tadi sudah saya bilang, yaitu untuk perangkatnya sendiri itu tidak semua perangkat Mikrotik itu sudah support yang namanya kontainer. Hanya perangkat-perangkat yang berarsitektur ARM, ARM64 ataupun x86 yang bisa menggunakan fitur kontainer. Jadi teman-teman
silakan disesuaikan perangkatnya. Kalau teman-teman menggunakan perangkat RB750, RB950 series gitu ya, itu masih tidak bisa ya. Jadi harus menggunakan perangkat yang arsitekturnya ARM, ARM64 ataupun x86. Oke, kemudian kita langsung saja ya. Oke, yang pertama adalah silakan teman-teman pastikan dulu routernya itu sudah bisa connect ke internet ya. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman silakan buka cloudflare.com. Nah, silakan nanti kalau teman-teman belum punya akunnya silakan daftar dulu. Kemudian nanti di situ teman-teman harus memasukkan nama domain yang sudah teman-teman miliki ya, baik itu langsung beli di thecloudflare.com ataupun di penyedia-penyedia hosting yang lain. Kalau misalkan teman-teman pengen cari di Citra Web juga ada, namanya citrahost.com. Nah, nanti silakan di situ nanti teman-teman bisa cari dari harga yang per tahunnya itu sekitar 25.000 sampai 300.000-an ada gitu. Itu ya. Kemudian silakan teman-teman masuk ke cloudflare.com ya, login. Kemudian di sini kebetulan saya sudah menambahkan domain ya. Ini adalah domain saya. Kemudian nanti fitur Zero Trust nanti silakan teman-teman scroll, di sini ada yang namanya Zero Trust. Ini silakan diklik saja. Tuh. Kemudian nanti di sini teman-teman ada di halaman Zero Trust, nanti silakan masuk ke network lalu tunnel. Nah, di sini saya sebenarnya sudah mengimplementasikan ini cukup lama juga ya. Di sini saya sudah membuat beberapa tunnel, yaitu ada 2 tunnel, tapi nanti saya akan coba buat baru. Nanti akan saya install di Cloudflare-nya di 5009, kemudian nanti kita akan coba membuat tunnel bagaimana caranya agar server saya ini nanti bisa online atau bisa dipanggil melalui browser, kemudian melalui domain atau subdomain. Oke, kalau sudah masuk ke halaman ini silakan teman-teman bisa klik tunnel seperti ini ya. Kemudian oh ya, sebelum ini lanjut ya, kalau nanti teman-teman sudah memasukkan domain, nanti di situ akan ada beberapa step ya. Di situ ada yang berbayar dan ada yang gratis. Kalau ini saya menggunakan yang free atau gratis ya. Tuh, kemudian oke, kita lanjutkan. Nanti silakan klik atau pilih select Cloudflare. Kemudian ini adalah nama tunnel, silahkan diisi aja, namanya adalah bebas ya. Misalkan ini saya kasih nama adalah rumah misalkan. Tuh, namanya rumah. Kemudian saya save dulu. Nah, kemudian pada bagian ini ada beberapa environment ya. Di sini ada Windows, ada MAC address, ada Debian, Red Hat, Docker dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman pengen menggunakan fitur-fitur atau menggunakan fitur tunnel ini menggunakan di Windows ya, nanti silakan teman-teman klik yang Windows. Kalau misalkan teman-teman menggunakan perangkat-perangkat yang lain kayak STB atau Armbian, nanti bisa teman-teman menggunakan yang 64 bit ini ya. Kemudian kalau menggunakan Linux bisa menggunakan Debian, Mac juga ada, Red Hat ada. Nah, kebetulan saya di sini menggunakan Mikrotik, jadi di sini kita akan pilih yang namanya Docker. Oke, sudah. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan setting dulu di sisi Mikrotiknya. Di sisi Cloudflare-nya cukup seperti ini dulu ya. Kita coba remote Mikrotiknya ya. Yang pertama adalah kita harus membuat yang namanya interface virtual Ethernet ya. Kalau teman-teman masih belum tahu tentang kontainer ya, silakan teman-teman bisa cari di video-video sebelumnya, sudah banyak kita upload yang implementasi tentang kontainer ya. Jadi teman-teman pertama harus bikin dulu interface namanya virtual interface. Di sini saya sudah buat, yaitu untuk Ethernet, kemudian IP-nya adalah 10.10.10, GT-nya adalah 10.10.1. Nah, kemudian saya akan tambahkan satu lagi. Saya di sini saya akan kasih nama Cloudflare seperti ini. Kemudian ini 10.10 sudah saya pakai.
saya pakai yang 10 10 11 misalkan. 11/24. Sorry, kebalik ini. Ini gateway-nya 10 10 10 1. Oke, interface-nya sudah play. Oke. Kemudian jangan lupa untuk interface Cloudflare ini atau virtual Ethernet ini nanti silakan teman-teman masukkan ke dalam bridge. Di sini saya sudah buat namanya bridge container ya. Tinggal nanti dimasukkan ke dalam bridge container tadi, virtual interface-nya. Tinggal tambahkan saja, kemudian di interface ini silakan teman-teman cari Cloudflare. Kemudian bridge-nya masuk ke bridge container. Oke, kalau kita cek lagi ya, sudah running untuk Cloudflare. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman setting pada sisi container. Nah, ini kemudian tinggal tambahkan saja ya. Di sini untuk remote image-nya itu nanti teman-teman bisa isikan Cloudflare /Cloudflare .2 leads ya, kemudian nanti akan ada penambahan yang ada di sisi komen. Nah, sebelum itu kita balik lagi ke Cloudflare ya. Di sini silakan teman-teman di Dockernya ini atau di tokennya ini ya, ini adalah tokennya. Kita copy dulu, kita coba buka Notepad. Oke. Kita coba buka Notepad, kemudian kita paste seperti ini. Nah, untuk memasukkannya ya ke dalam konfigurasi kontainer, silakan teman-teman copy mulai dari tunnel ini sampai terakhir. Nih seperti ini, kemudian silakan copy. Buka Winbox-nya, silakan teman-teman paste di komen. Seperti ini. Oke. Langkah yang selanjutnya adalah kita akan isikan di remote image ya. Silakan teman-teman balik lagi ke Notepad. Ini bisa di copy. Seperti ini ya. Kemudian silakan di start on board. Kemudian baru apply. Maka dia akan otomatis akan pull image-nya ya. Kita tunggu saja sampai selesai ya. CPU-nya semuanya naik ya menjadi 25% ya dalam pengambilan atau pull image-nya. Oke, kalau sudah selesai maka di sini statusnya adalah stop ya, kemudian tinggal kita start aja. Oke, statusnya udah running. Kemudian kita akan balik lagi ke Cloudflare-nya ya. Kita balik lagi ke Cloudflare-nya. Nah, kemudian di sini statusnya sudah connected. Berarti untuk pembuatan tunnelnya itu sudah berhasil. Tinggal kita next saja. Nah, di sini kita akan isi ya. Akan mengisikan public hostname-nya ya untuk tunnel rumah itu apa saja. Di sini saya sekarang punya ada satu perangkat server ya, ini adalah web server saya. Kemudian di kontainer saya ini saya juga sudah install satu aplikasi yaitu AdGuard ya. Aplikasi namanya AdGuard. Kemudian nanti saya akan coba panggil ya, saya akan coba panggil salah satunya ya. Saya di sini saya akan coba gunakan yang Nginx dulu misalkan, atau webs gitu deh. Web saya seperti ini. Kemudian di sini saya menggunakan domain saya. Kemudian di tipe ini adalah silakan teman-teman cari HTTP ya. Silakan disesuaikan. Kalau nanti ternyata untuk tunnelnya nanti digunakan untuk SSH ya silakan teman-teman pilih yang SSH. Karena nanti ini saya gunakan untuk HTTP ya, untuk web saya ini ya, saya pilih HTTP. Kemudian di sini silakan diisikan alamat IP
web server lokalnya ya. Saya cek dulu IP DHCP server. Di sini saya menggunakan 2020. Saya coba cek dulu 192.168.20.20. Oke, sudah. Ini jaringan IP lokal saya. Kemudian saya akan coba pasang di Cloudflare 192.168.20.20 seperti ini. Kemudian save tunnel. Oke, sudah berhasil ya. Kemudian di sini silakan, tadi tunnelnya adalah rumah. Di titik 3 ini silakan diklik, kemudian configure. Kemudian nanti ada di public hostname. Ya, di sini ada web saya domain ya. Kemudian saya akan coba buka. Maka sekarang akan muncul halaman website lokal saya. Seperti itu. Ya. Kemudian saya juga akan coba misalkan bikin untuk AdGuard saya. AdGuard saya berarti tadi IP-nya adalah 10.10.10. Ini adalah IP virtual Ethernet saya. Ya. Ini adalah AdGuard, sudah terinstall AdGuard. Saya akan coba online-kan ini ya. AdGuard-nya ini saya coba online-kan ya. Kemudian ya saya balik lagi ke tunnel, saya pilih yang tunnel rumah, saya configure lagi. Kemudian di public hostname tinggal saya tambahkan add public hostname seperti ini. Kemudian di sini saya coba misalkan add guard seperti ini, bisa enggak ya? Kemudian nama domain saya HTTP IP-nya adalah 10.10.10.10 seperti ini. Kemudian silakan save. Nah, ternyata ada error ya, ada error di sini. Sudah ada nama AdGuard atau nama AdGuard ini udah kepake, berarti saya tidak boleh menggunakan nama AdGuard. Misalkan ini adalah misalkan DNS, my DNS. Oke, saya ganti my DNS, saya save. Oke, sudah berhasil. Ya, sudah ada dua, web saya, kemudian my DNS. Kemudian saya coba klik, saya coba buka menggunakan browser. Nah, ini sudah muncul halaman AdGuard saya. Tinggal saya login, ya. Seharusnya saya bisa langsung masuk. Oke. Berhasil ya, tampilannya sama. Ini alamat domain saya ya, yang isinya adalah AdGuard. Kemudian di sini jaringan lokal saya 10.10 juga AdGuard. Di sini web saya ini sudah muncul tampilan dari web server saya. Kemudian kalau saya ketik IP lokal juga muncul halaman web lokal saya. Nah, seperti itu adalah implementasi dari Cloudflare Zero Trust Tunnel, yaitu sebuah tunnel yang dimiliki oleh Cloudflare sehingga bisa menghubungkan jaringan lokal kita atau server-server lokal kita. Nggak hanya web server ya, bisa nanti berupa IP kamera, bisa berupa modem internet ya, kemudian PC desktop dan lain-lain. Jadi nggak hanya web server saja, tapi bisa juga SSH ataupun desktop. Nah, kemudian ternyata tidak harus diinstal Cloudflare-nya itu di sebuah mesin server, tapi juga bisa diinstal di router Mikrotik dengan memanfaatkan fitur kontainer. Jadi ini bisa menjadi sebuah solusi kalau teman-teman tidak mempunyai perangkat server ya. Jadi teman-teman menggunakan Mikrotik bisa dijadikan di situ sebagai DNS server kayak AdGuard tadi, kemudian nanti bisa diinstal Cloudflare, kemudian di jaringan lokal kalau teman-teman mempunyai perangkat server ya, itu bisa istilahnya kalau kita ngomongnya di online kan gitu ya, di online kan menggunakan tunnel dari Cloudflare. Cloudflare Zero Trust Tunnel adalah sebuah fitur dari Cloudflare yang memungkinkan kita bisa menghubungkan jaringan yang berbasis web, HTTP, SSH ataupun desktop di jaringan lokal
sehingga kita bisa panggil menggunakan browser, menggunakan internet, yaitu dengan menggunakan domain ataupun subdomain. Nah, biasanya Yerutas Tunnel ini diinstal pada perangkat server ya, baik itu di jaringan lokal ataupun di jaringan internet. Akan tetapi ternyata ketika Cloudflare itu diinstal di perangkat Mikrotik menggunakan fitur kontainer, bisa berjalan dengan bagus. Ya, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah teman-teman harus cermat dulu, harus tahu dulu fitur kontainer ini hanya bisa berjalan di perangkat Mikrotik yang menggunakan arsitektur x86, ARM64 ataupun ARM. Jadi selain dari 3 tersebut tidak bisa menggunakan fitur kontainer. Itu untuk Cloudflare Yerutas Tunnel ya. Kemudian pada kesempatan kali ini saya menggunakan versi 7.12.1 ya. Kalau teman-teman di rumah ya pernah menggunakan atau sedang menggunakan kontainer, silakan coba apa yang terjadi ketika teman-teman update ke versi yang terbaru, karena beberapa hari kemarin saya sudah nyoba di versi yang baru yang 7.18 ataupun 7.18.1 itu tidak berjalan ya. Itu apakah sebuah bug ataupun sebuah isu ya. Kemarin juga sempat banyak yang nanyain ya. Biasanya kalau memang ternyata di versi terbaru itu tidak berjalan dengan semestinya, kita harus atau kita mending menggunakan versi yang bagus atau versi yang lancar digunakan untuk kontainer. Itu juga berlaku ketika nanti teman-teman sedang menggunakan sebuah fitur di Mikrotik dan situ udah berjalan bagus. Nah, nanti jangan lupa disimpan dulu di di backup dulu. Jadi nanti ketika teman-teman pengen upgrade ke versi yang baru dan fitur itu nggak jalan atau tidak sesuai dengan yang diinginkan, bisa balik lagi ke versi sebelumnya yang berjalan bagus. Oke, buat teman-teman yang ingin belajar atau mengimplementasikan Yerutas Tunnel, kemudian teman-teman belum punya perangkat, silahkan teman-teman bisa cari di website citraweeb.com ataupun di marketplace ya, baik hijau, merah, biru, oranye dengan nama toko Citraweb. Kemudian buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Buat teman-teman yang masih penasaran ataupun ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa share video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang sedang ngulik tentang Mikrotik. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Dadah. Routernya yaitu router RB5009 mandek. Lanjut aja. Oke. Mau cek pep. Cut sih pep. Sik nek orang iki. Oke, gelem ya. Nah, aku ora duwe mesin server iki terus dadi apa? Solusi. Bagus ya, karena dia mempunyai domain katuan malah aduh. Baleni. Wis langsung. Yuk terus ulangi kok.